Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazra Alfasya dari D4 Fisioterapi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan gerak dari usia 0 sampai 12 bulan dan perkembangan syaraf dari embrio sampai usia 2 tahun. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu perkembangan gerak dari usia 0 sampai 12 bulan. Dimulai pada masa neonatal dari lahir sampai 10 hari setelah kelahiran. Nah, neonatal ini mempunyai ciri khas. Yang pertama, bergerak dengan random. Contohnya, tangan kanan ekstensi, sedangkan tangan kiri fleksi. Jadi, gerakannya itu nggak sama dan nggak bareng. Lalu, fleksi pada ekstremitas, baik ekstremitas atas maupun bawah. Lalu, otot lebih aktif bergerak dari sepal ke kaudal. Lalu, efek gravitasi pada fetal mulai terlihat pada neck rotasi, shoulder exorotasi, dan abduksi, juga hip exorotasi dan abduksi. Karena faktor gravitasi dan faktor perkembangan extensor tone, maka menyebabkan flexor tone menurun, tapi masih tetap menjadi dominan. Nah, pergerakan kepala akan diikuti dengan spinal. Misalkan, kepala bayi menghadap ke kanan, maka badan akan ikut miring ke kanan, gitu. Lalu pada gerakan rotasi dipengaruhi oleh adanya respon terhadap taktil di sekitar mulut untuk survival. Lalu posisi tengkurap untuk mencegah sesak napas sebagai tindakan life saving. Nah, gerakan spinal fleksi pada neonatal dapat meningkatkan lateral dan rotasi lumbal dan lumbosakral joint. Pada masa neonatal ini, bayi masih belum tertarik pada cahaya. Pada usia 1 bulan, kesadaran visual dan respon pada lingkungan sudah lebih baik daripada masa neonatal. Pergerakan kepala juga lebih bertujuan pada posisi supine, dan prone. Lalu kepala dan serviks juga lebih memanjang dan mobile, juga fisiologi fleksi menurun dan recoil berkurang, tapi fleksi di sini juga masih dominan. Gerakan random juga masih ada di sini. Lalu pada usia 2 bulan, sebenarnya hampir sama seperti bulan pertama, bedanya yaitu gerakan ekstensi di sini lebih banyak atau dominan, bisa dilihat pada cervical dan upper thoracic. Flexor tone-nya menurun karena gravitasi dan meningkatkan asymmetrical extensor activity. Terus pada usia 2 bulan ini kualitas geraknya juga sudah lebih baik daripada bulan pertama. Nah, pada bulan ketiga, bulan ini merupakan bulan persiapan untuk bayi berguling. Nah, di sini juga visualnya sudah lebih baik. Bayi juga sudah mulai bisa tahu nih orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Terus peningkatan kemampuan aktivitas bilateral secara simetris dan kemampuan kontrol flexor. Terus di sini juga posisi kepala lebih ke midline. Sedangkan pada bulan pertama dan kedua itu posisinya seperti ke kanan, ke kiri gitu. Lalu pada bulan keempat, gerakan mulai terkontrol dan lebih fungsional. Lalu head dan trunk lebih ke midline. Ekstremitas juga lebih simetris dan visual juga makin aktif. Lalu pada bulan kelima, simetrisitas juga menjadi lebih baik. Lalu proximal stability juga lebih baik, terutama pada trunk dan shoulder. Terus lower extremity-nya lebih aktif. Lalu sitting masih didudukan dengan hand support condong ke depan.
Pada bulan ke-6, di sini berkembangnya gerakan voluntary asimetris, disosiasi, dan resiprokal. Nah, di sini juga bayi lebih aktif tengkurap dan terlentang. Gitu. Untuk head control-nya di sini sudah mulai full, sedangkan trunk dan hip control-nya membantu menegakkan badan bila akan jatuh ke depan dengan posisi ring. Lalu pada bulan ke-7, anak lebih aktif melawan gravitasi seperti gerakan rotasi, crawling, bear standing, ke duduk, ke berdiri, atau manjat. Nah, duduk pada bulan ke-7 ini sudah mulai bebas dan lebih leluasa menggunakan tangannya. Nah, di sini juga udah bisa weight shifting dengan rambatan. Lalu pada bulan ke-8 di sini anak mulai sibuk bereksplorasi dengan lingkungannya, merangkak, memanjat, dan merambat gitu. Terus di sini juga anak duduknya udah mulai stabil, kadang juga bisa berotasi sendiri dan kadang side sitting gitu. Terus pada bulan ke-9 di sini fine motor finger lebih aktif daripada gross motor, terus juga merangkak itu menjadi lokomosi utamanya. Lalu menjadi lebih sering berdiri dan rambatan, terus jalan juga masih disupport, namun dengan terang yang lebih stabil. Pada bulan ke-10, anak lebih aktif bereksplorasi dengan lingkungannya, terus juga konsep persepsi juga lebih berkembang, lalu sudah bisa duduk lebih dengan variatif dan dengan santai, lalu crawling, climbing, dan rambatan nih jadi lebih sering, dan mulai bisa berjalan hanya dengan pegangan satu tangan. Pada bulan ke-11, anak sudah bisa berdiri dengan pegangan satu tangan, sudah bisa berdiri dari posisi jongkok, terus juga sudah bisa berdiri dengan lepas tangan, dan dilanjutkan dengan melangkah walaupun belum stabil. Gitu. Pada usia 12 bulan, di sini menjadi masa transisi dari duduk ke merangkak, berlutut, jongkok, dan berdiri. Nah, di sini berdiri udah bisa dengan bebas dan tanpa support dengan white base. Terus kadang juga bisa sambil mengangkat satu kaki. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perkembangan syaraf pada embrio sampai usia 2 tahun. Nah, sel embrio ini mempunyai 3 lapisan, yaitu endoderm, mesoderm, dan ektoderm, di mana ektoderm ini yang akan menjadi cikal bakal terbentuknya sel saraf. Nah, fase perkembangannya yaitu dimulai pada usia 3-4 minggu, yaitu terbentuknya tabung syaraf, terus 5-10 minggu sebagai fase prosencephalon, lalu 8-18 minggu merupakan fase proliferasi, lalu di atas 25 minggu terjadi fase pembentukan glia, arborisasi, sinaptogenesis, dan apoptosis. Nah, di atas 40 minggu terjadi fase mielinisasi. Kita masuk ke fase neuralisasi. Nah, pada hari ke-20, ektoderm ini berbentuk pipih, disebut dengan lempeng syaraf atau neural plate. Nah, pada hari ke-23, sel-sel yang terletak di sisi lempeng saraf bermigrasi ke tengah hingga membentuk cekungan atau neural groove gitu. Nah, dengan menebalnya sisi luar lempeng atau neural crest hingga menjadi tabung syaraf atau neural tube. Nah, rongga tabung syaraf ini akan berkembang menjadi sistem syaraf pusat, sedangkan
neural crest akan berkembang menjadi sistem syaraf tepi. Lalu pada minggu keempat, bagian anterior tabung syaraf berkembang menjadi cerebrum, baik dari forebrain, midbrain, dan hindbrain. Sementara pada bagian posterior tabung syaraf akan menjadi chorda spinalis. Lalu pada minggu ke-6, struktur SSP ini udah lebih lengkap dan ujung medula spinalis juga udah mulai terlihat. Lalu kita masuk ke fase proliferasi. Pada minggu ke-11 terjadinya proliferasi yang mengakibatkan pembesaran pada cerebellum hingga menyelubungi diencephalon, midbrain, dan pons. Dan hanya medula oblongata juga cerebellum yang tampak berada di bawahnya. Nah, pada bulan ketiga sampai kelima kehamilan, sel syaraf yang bersumber dari zona ventricle akan berpindah ke tempat yang lebih spesifik dari sistem syaraf pusat. Lalu masuk ke fase migrasi. Migrasi neural akan membentuk korteks dan struktur nukleus profundus. Sementara itu, migrasi cerebellum akan menyebabkan terbentuknya sel Purkinje. Proses migrasi ini akan berlangsung hingga akhir bulan ke-6 yang dimulai sejak minggu ke-16. Lalu masuk ke fase organisasi, di mana periode organisasi ini mencapai puncaknya pada bulan kelima kehamilan hingga beberapa tahun setelah kelahiran. Nah, beberapa perkembangan utama pada periode organisasi ini yaitu terjadinya arborisasi, apoptosis, dan eliminasi selektif dalam proses neural dan sinaps, terus proliferasi dan diferensiasi glia, dan lain-lain. Pada akhir bulan ke-6, lempeng korteks sudah memiliki komponen sel saraf yang lengkap. Seiring dengan itu juga tampak adanya diferensiasi, yaitu perubahan bentuk komposisi dan fungsi sel syaraf menjadi 6 lapis seperti pada orang dewasa. Selanjutnya terjadi pembentukan jalinan syaraf satu dengan yang lainnya atau sinaps. Nah, setelah menjalani mielinisasi atau proses pematangan selubung syaraf, sinaps akan makin bertambah banyak. Nah, mielinisasi ini mencapai puncaknya hingga bayi berumur 1 tahun. Setelah bayi lahir, terjadi pertumbuhan serabut syaraf, lalu terjadi peningkatan jumlah sel glia yang luar biasa banyaknya, serta proses mielinisasi. Dalam proses mielinisasi ini, perkembangan pada SSP selalu dimulai dari sensorik lalu ke motorik. Sedangkan pada SSP ini, proses mielinisasi dimulai dari batang otak dan cerebellum, di mana yang dimulai dari motorik ke sensorik. Nah, pada masa neonatal, ukuran kepala bayi sebesar 70% dari orang dewasa. Terus berat otaknya juga 25% dari otak orang dewasa. Nah, di sini masih terjadi proliferasi dan mielinisasi, seperti mielinisasi jalur sentuhan, terus juga mielinisasi jalur visual yang dimana dimulai dari lahir hingga 5 bulan pertama. Nah, pada usia 2 bulan terjadinya proses kerjasama di otak atau organisasi Central Nervous System atau CNS. Pada usia 6 bulan, berat otak anak setengah dari berat otak orang dewasa. Traktus kortikospinal sudah mulai terinervasi dengan AHC, terjadi kematangan cerebrum yang mengatur fungsi visual dan auditori.
Lalu perubahan sistem saraf selanjutnya yaitu periode kritis pertumbuhan otak terjadi pada usia 3 sampai 10 bulan dan 15 sampai 24 bulan. Nah, proliferasi sinaps ini pada usia antara saat lahir hingga 4 tahun. Lalu usia sekitar 2 sampai 3 tahun, otak anak terdiri dari 15.000 sinaps per neuron. Lalu mielinisasi PNS sebagian besar sudah lengkap pada saat lahir melalui info dari lingkungan seperti sentuhan, gerakan, penciuman, dan pengecapan gitu. Selanjutnya mielinisasi CNS yang berlangsung secara kontinu hingga usia dewasa muda. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.